Saya ngomong, kita closing 25, closing 100, closing 10 miliar. Oh, bodoh. Kita apa yang kita bicarakan dan jelaskan itu sama. Bagaimana? Kalau kita cuma dapatnya sedikit, sama-sama kita ini bicaranya menjelaskan ke ibu, ini cuma sama-sama 1 jam. Kita kongko, kita ngobrol-ngobrol 1 jam, tapi yang didapat cuma sedikit. Ya sama-sama. Buka yang besar sekalian. Itu untuk grading juga ke nasabah. Kita tawarin nih ke Pak Untung, Pak, saya ada 1 miliar. Minim 1 miliar. Loh, produk di bawah itu nggak ada Pak Untung. Ada Pak, di atas 500 sekian. Oh, kalau saya nggak ada di bawah itu, berarti kan kita bisa kasih data di sini. Pak Untung, dananya ratusan. Sorry Pak, misalnya gitu. Dananya ratusan. Ya udah, suatu saat kita tawarin, dia langsung tembak ratusan. Jangan miliar. Kan buang waktu. Itu untuk grading. Kita profiling lah. Profiling nasabah satu persatu. Itu sih. Jadi pokoknya tembaknya 1M dulu ya. Saya tembak karena 1M. closing kecil, closing gede capeknya sama. Sama, betul. Saya tembak Bagus 1M. teman-teman ya. Nah, untuk menahan klaim, apa cara unggul yang bisa kita tiru? Ya, soalnya gini, dilemanya nih yang saya tahu, closing gede berarti harus siap untuk klaim. Kira-kira ada nggak? Saya terus terang dengan klaim segini saya merasa sudah cukup banyak sekali, mungkin membebani call centernya Bu Lili. Tapi saya di satu sisi saya kalau kerja, saya pertanyaannya bukan diperpanjang, Pak. Ini nanti jatuh tempo diperpanjang ya? Saya tidak pernah. Saya selalu bilang, Pak, mau dipakai nggak uangnya? Selalu saya tanya, kalau dipakai saya proses Pak. Malah justru saya ngobrol-ngobrol beliau, ngobrol-ngobrol nasabah. Kalau mau dipakai segera Pak. Bahkan tanggal 13 kemarin sampai sekarang itu ada nasabah yang belum cair karena kesalahannya beliau sendiri. Saya bilang, Pak, bunga berjalan, bunga keterlambatan tidak dibayar, nggak apa-apa. Saya yang salah. Karena 3 minggu sebelum jatuh tempo saya sudah ingatkan. Kayak gitu. Jadi ya saya pribadi konsisten di situ ya. Mungkin kalau nasabah lihat dan lain sebagainya, saya mainnya di sana. Jadi kalau terhadap klaim tuh kamu juga apa ya, kasarannya nggak lepas tangan lah, cuma buat closingnya doang atau urusin gitu. Klaim juga tetap kamu ini. Kalau klaim nasabah itu kan butuh kepercayaan ya. Semenjak 2020 kita ngalami mungkin nasabah kita tidak mungkin 1-2, hampir semuanya itu kena di perusahaan investasi yang tadi mungkin Pak Juli sebutkan. Salah satu aja pasti ada yang kena. Dan mereka butuh yang namanya kepercayaan terhadap kita. Jadi salah satunya saya ngerti profilnya nasabah kan kita yang pegang. Saya selalu bilang, Pak, dicarikan aja. Bapak nanti coba. Ternyata dengan adanya dicarikan, beliau jadi bisa nambah. Ngerti satu mekanismenya, on time atau enggak, pembayaran bunga itu mundur atau enggak, pembayaran pokok plus bunga. Mereka itu lihat kok jam-jamnya. Oh ternyata enak sekali di tempatmu. Bahkan ada yang coba nominal besar, enggak ngomong, nanti saya kembalikan. Cair aja, saya enggak pernah berharap kembali. Cair aja, saya bisa cari istilahnya, saya pasti akan cari ganti di nasabah yang lain. Saya pertimbangkan gitu, enggak pernah saya istilahnya kalau orang Surabaya ini gandoli. Saya pegang terus ini. Kayak hanya nasabah ini cuma satu-satu ini aja. Saya tidak pernah berinci seperti itu. Enggak takut. Karena apa? Bukan ngomong karena angka saya banyak, tidak. Tapi dari dulu, waktu saya join pertama kan ada yang coba 3 bulan, 6 bulan. Saya cair aja, kosong. Nilai saya berkurang, tidak apa-apa. Yang penting semenjak 2020 saya pelajari. Saya melihat, sorry banget, Indolife ini saya dulu pandang sebelah mata. Karena apa? Ya sorry, rukunya ngontrak Pak. Ya kita ngomong fair, rukunya ngontrak. Terus kecil, mobilnya, sorry waktu itu cuma Avanza atau Xenia Pak. Ini
apa ya dibandingkan dengan yang lain. Terus ya Bapak tahu sendiri lah, mungkin toiletnya bla bla bla. Saya sering komen. Saya buka terang-terangan di sini. Saya pada saat join, saya bilang ke Bu Lili, saya mohon maaf ya, Ugul pun disuruh di sini, Ugul tidak mau. Tak bilang gitu. Akhirnya ya memang ada perbaikan. Tetapi ya sedikit perbaikan lah. Tapi kita tidak bicara ngomong masalah toilet di sini. Tetapi masalah, nah begitu saya belajar melihat lagi, bukan hanya dilihat dipandang sebelah mata. Biarpun ruko jelek, saya bilang, Pak, biarpun ruko jelek, kita bayarnya on time. Biarpun ruko saya jelek, Pak, mobil sewa, mobil saya Avanza atau Xenia, Pak, mobil kantor. Tetapi kita bayarnya on time. Daripada Bapak dulu dimiliki bunga tinggi, mobil mewah, dikasih fasilitas. Kalau Singapura naik Alphard, naik apa? Tapi justru apa, Pak? Gagal bayar, ya itu uangnya Bapak yang buat bayar Bapak. Nah dari situ saya ngamati setiap bulan apa yang jadi laporan keuangan yang tadi Pak Juli sampaikan itu urut per bulan saya amati, Pak. Kayak gitu. Jadi itu yang jadi poinnya untuk kita juga jualan jualan seperti itu. Wah, keren. Terakhir apa yang akan Unggul lakukan di 2026 yang katanya ekonomi tidak baik-baik saja, biar kita belajar juga? Kalau saya pribadi sih, saya tetap aja ya. Apa yang saya lakukan di 2025, menurut saya berhasil, saya akan tetap lakukan itu. Jadi tidak ada perubahan. Kalaupun kita ngomong setiap tahun pergantian, kita tidak terlalu mudah. Tapi kalau kita noleh ke belakang, saya sekarang umur 40, buktinya sampai sekarang ya saya sampai. Apa yang kita sudah lalui kemarin, tahun demi tahun, 40 tahun, kita tetap bisa makan. Kita bisa apa? Tergantung egonya kita masing-masing aja. Kita mau bagaimana, kita mau jadi apa. Terus saya tadi, saya catat ya. Kita tidak kayak ngomong. Cuman marketing, ini saya catat, cuman marketing. Saya marketing pun saya bisa ngalahkan yang jabatan-jabatannya tinggi. Secara uang, kita ngomong. Jangan ngomong kan, saya cuma marketing. Pengusaha pun yang punya toko, yang titip uang 1-2 miliar di kita bisa balap loh. Selesai. Dengan apa ya itu? Kembali lagi ke kalian masing-masing. Saya pribadi, saya pede karena apa? Ya, kamu kelihatannya punya ini, punya itu. Saya kan bisa valuasi uangnya mereka. Tenang aja. Saya umur sekian, kamu umur sekian. Saya hitung. Ya kita biarpun kita marketing, itu jabatan paling gini loh. Bagi saya, kalau kita punya jabatan supervisor di satu pabrik, ya cuma makan gaji. Kalau kita di sini, tidak terbatas, mau tidak pulang pun, mau di kantor terus silakan, dapatnya kan lebih banyak. Ini paling istimewa menurut saya. Bagi saya, jabatan marketing ini tergantung kita mau apa enggak. Mau bawa pulang, mau berapapun silakan. Oke. Banyak ya. Kalau dari Unggul nih, mungkin kan kamu nih top produser ya. Tadi izinnya Pak Juli kan sempat disinggung juga bahwa marketing tuh ya yang tadi kayak kamu bilang lah, marketing bukan hal yang bisa disepelekan lah gitu loh. Kira-kira dari kantor pusat nih ada nggak sih yang misalnya kamu ada kepikiran nggak, wah kan usulan nggak bisa, wah kalau bisa sih 2026 nih Indolife mungkin bisa kasih apa ya, bikin apa gitu supaya kita bisa maju sama-sama nih gitu. Kesulitan atau yang bisa mempermudah? Iya, yang bisa mempermudah gitu lah. Saya tadi catat ya Pak Juli bicarakan ya mengenai tidak hal-hal yang sederhana itu diperbaiki. Terus birokrasi yang berbelit-belit, betul ya Pak. Nah itu saya setuju sekali. Saya menyoroti mumpung saya diundang di sini saya bicara yang mengenai pencairan
formulir kecil itu. Saya minta tolong Pak, kalau bisa ya, kalau memang bisa ya dihilangkan. Bagi saya pribadi ya Pak, mohon maaf, saya tidak mewakili siapapun. Saya mewakili diri saya sendiri karena saya punya nasabah luar pulau itu luar negeri pun juga ada. Lah pada saat mereka penempatan, pas kebetulan contoh Pak, ini kita tidak cair 5 tahunan Pak, sudah 5 tahun. Saya umur di sini 5 tahun. Nasabah juga 5 tahun, tentunya kan ganti polis. Lah perlu tanda tangannya juga Pak. Lah ini yang agak susah buat saya pribadi. Lah